Tangan dari Om Swastiastu. Anak-anak, gimana kabar? Baik. Sehat semua ya? Ya. Atau tidak yang hari ini mungkin dalam keadaan sakit? Ya. Semua dalam keadaan bahagia? Ya. Atau mungkin masalah di rumahnya dibawa ke sekolah? Ada? Saya yakin walaupun masa pandemi kita yang terbatas, kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat semua ya. Senyum. Kelihatan dari mata Anda kubil semua, begadang kayaknya. Oke. Anda semua sebelum pelajaran dimulai, saya absensi dulu. Nanti yang hadir hari ini angkat tangan bilang hadir. Siap? Ya. Pertama, Adelia. Hadir. Agastya. Ananda. hadir Pak. Ya, betul. Seperti makannya enak ini. Andika Putra. Hadir, Pak. Oka Rama. Sakit Pak. Dia sakit hujan. Dari kapan? Oh, baru tadi? Ya. Ya. Berarti kemarin dia masuk? Kemarin masuk Pak. Kemarin masuk. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama. Setelah kita berdoa sesuai dengan agama, nanti kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semua berdiri dalam posisi siap. Silakan yang pimpin siapa hari ini? Gilirannya? Oh, 12. Oke, silakan. Silakan ke depan ya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Saya harap teman-teman semua berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kasih aplaus buat ketua kelasnya. Oke, saya akan presentasi sedikit mengenai materi hari ini tentang konsep dasar ilmu sejarah. Tadi sebelum ke sana saya akan mengajak Anda bermain dulu. Bermain dulu. Siapa yang nanti keliru, dia berdiri menyampaikan gambarannya tentang gambar yang saya kasih di PowerPoint ini. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian mengenai gambar ini? Siap? Oke. Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baru satu temu. Satu orang, nanti berdiri ya. Ya. Lagi sekali. Yang keras. Dua. Oke, juga suaranya ya. Nah, Dek siapa namanya? Putri. Adek Putri dengan Adek Bagas. Oke, saya berikan sebuah gambar. Adek Putri melihat gambar ini. Adek Bagas melihat. Oke, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat gambar ini? Adek Bagas dulu. Silakan berdiri, Adek Bagas. Siapa ini dulu? Insinyur Soekarno. Siapa Insinyur Soekarno itu? Presiden pertama Indonesia. Oke, bagus, luar biasa. Oke, saya nanya pada kalian, bagaimana sih pendapat kalian tentang sejarah? Silakan. Di antara kalian siapa yang bisa berpendapat?
Oke, di belakang. Ya, nama siapa Kak? Ayu Afendi. Ya, apa pendapatnya tentang diri? Sejarah adalah menceritakan sebuah masa lalu. Nah, itu udah bisa. Sejarah itu masa lalu. Jangan takut untuk bersuara. Bagus sekali. Ketika kita bicara sejarah, itu memang tidak akan lepas dari konsep ruang dan waktu. Memang dari segi keilmuan, sejarah itu bicara tentang masa lalu yang kemarin. Tetapi ada hal yang baik dan tepat menjadi sebuah keilmuan yang masa lalu itu dijadikan sebagai pelajaran yang dikatakan adik Nanda tadi dan temannya yang di belakang. Bahwa sejarah itu banyak artinya dan memiliki fungsi yang sangat luar biasa di kehidupan Anda. Contoh saja, semisal begini, saya ambil contoh ya. Kalian sekarang hadir sebagai seorang anak peserta didik. Ya, punya orang tua di rumahnya? Ya. Punya kakek nenek? Ya. Bisa nggak kalian hadir tanpa adanya orang tua? Ya. Bisa nggak orang tua hadir tanpa adanya kakek nenek? Ya. Itu artinya apa? Itulah sejarah. Ada konsep ruang dan waktu. Kita hadir hari ini berdiri karena masa lalu. Ketika kita berdiri hari ini, itu untuk bisa memprediksi ke depan apa yang akan kita lakukan. Makanya sejarah itu tidak hanya bicara masa lalu, tapi juga bicara masa depan. Artinya bahwa satu langkah di depan ini berawal dari satu langkah di belakang. Saya akan berikan sebuah permainan dalam bentuk puzzle. Permainan ini diskusikan di kelompok, rangkai dulu dia menjadi sebuah rangkaian gambar, dan apa sih dari gambar ini yang bisa mungkin kalian analisis mengenai fungsi dan guna sejarah. Bisa jadi, Pak, izin boleh nggak saya menggunakan literasi di internet Pak? Bisa, silakan gunakan. Pak, bisa nggak saya mencari di lain referensi Pak? Bisa. Nah, nanti disinilah nanti dijelaskan, kamu rangkai dulu puzzle ini menjadi satu. Terus kamu gambarkan pemikiran Anda, analisis gambar apa yang lintas mengenai guna dan fungsi sejarah. Selain yang saya jelaskan tadi. Oke? Sudah? Kalau sudah, ayo silakan bentuk kelompok masing-masing. Mulai. Oke. Saya kasih waktu 10 menit untuk merangkai gambar itu. Nanti Anda rangkai, nanti setelah Anda rangkai, kalian menganalisis apa yang terlintas di pemikiran kalian mengenai gambar itu dan sampaikan nanti satu orang untuk berdiskusi. Paham? Ya. Oke, silakan dimulai. Nanti bisa mengaitkan satu dengan yang lain deh ya. Mungkin gambar ini bisa dari sini apa akan dikaitkan, jadikan dengan satu rangkaian bahasa argumentasinya kalian. Kalau sudah semua memperhatikannya, kelompok 3, 4, memperhatikannya semua. Nah, kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya. Hari ini kita akan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Ingat, sampaikan bahwa kami dari kelompok 1 akan presentasi tentang ini. Ya, tugas ini adalah menjawab permasalahan yang saya lempar tadi mengenai guna dan fungsi dari sejarah itu seperti apa. Kalian silakan berargumen, beranalisis. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan bertanya. Ya, oke, dimulai. Ya, diskusi akan Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan sampaikan analisisnya mengenai game puzzle permainan yang saya berikan. Apa dan bagaimana pendapatnya mengenai hasil dari karya. Silakan. Tugas ini menggambarkan sapi ini jatuh ke lubang, tapi orangnya menertawakan tapi tidak menolong. Keterangan gambar ini akan membawa pengertian sejarah sebagai pelajaran atau pengalaman ketika manusia belajar sejarah mengetahui jika ada sejarah dalam yang ini ataupun peristiwa perang dunia manusia yang pengalaman tidak akan mengulangi kembali peristiwa ke dalam tersebut. Walaupun dikatakan sejarah tidak akan terulang, lain-lain dalam sejarah yang terkandung bisa dijadikan sebagai
pembelajaran sama dengan kehancuran Majapahit yang tidak akan bisa kembali lagi, tapi nilai-nilai dari kerajaan itu sampai bisa menghakimi Presiden IR Soekarno untuk menanamkan semangat Majapahit yang menyatukan dengan daerah. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Oke, luar biasa nomor 1. Silakan tepuk tangan untuk nomor 1 lagi sekali. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan sebagai sejarah sebagai warisan. Di sini ada gambar keris. Keterangan, keris adalah salah satu budaya adiluhung sebagai simbol kewibawaan. Pada zamannya, keris dalam kerajaan selain digunakan sebagai senjata juga sebagai wibawa sang raja ataupun Mahapati. Bahkan Pati Gajah Mada yang menyatukan Nusantara digambarkan sambil menghunus kerisnya saat bersumpah akan tidak memakan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Artinya adalah keris ini sebagai warisan sama dengan sejarah yang meninggalkan pelajaran bagi generasi sebagai sebuah warisan dalam bentuk peninggalan ataupun benda lainnya yang merupakan kekayaan Nusantara. Oke, sangat jelas sekali. Dari sini ada yang pertanyaan dulu. Pak, apa sih guna? Sebentar, siapa namanya? Saya Silakan berdiri kalau bertanya. Apa sih guna keris dalam sejarah? Pertanyaan bagus. Ada pertanyaan deh. Apa sih guna keris dalam sejarah? Kok keris dipakai? Silakan. Silakan menjawab. Nah, saya bantu ya. Anak-anak, keris ini yang dikatakan sama Adi ini sudah benar sekali adalah warisan. Keris kan bagian dari budaya. Ini hanya ilustrasi aja, bukan keris saja, banyak peninggalan sejarah, misalnya apa candi-candi. Karena sejarah itu apa? Sebuah rekonstruksi, membangun dari peninggalan sejarah. Kita dari membangun itu rekonstruksi bisa membuat suatu peristiwa, gambar sejarah. Ada namanya konstruksi, membangun cerita dan sebagainya. Ada namanya dekonstruksi, artinya apa? Berpikir kritis. Nah, keris ini adalah peninggalan budaya yang wajib dilindungi. Termasuk Candi Borobudur kan menjadi bagian 7 keajaiban dunia. Nah, walaupun sebenarnya sama kayak dalam ini deh ya, kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Dari segi 3,5 abad itu jelas itu negatif. Tapi dari penjajah itu ada hal positifnya. Apa Pak? Ada bagian-bagian sejarah kita yang terungkap. Borobudur dibangun oleh Inggris dan sebagainya, luar biasa. Nah, keris ini hanya presetan aja, warisan artinya. Apa yang menjadi bagian dari manusia, peradabannya ditinggalkan, itu fakta. Sama dengan manusia purba, ada fosil, ada artefak, itu fakta. Kita rangkai sebuah peristiwa sejarah dengan cara konstruksi, membangun hasil-hasilnya, benar-benarnya dengan cara rekonstruksi. Ada peristiwa dengan cara dekonstruksi, berpikir kritis. Karena apa? Muncullah sebuah peristiwa sejarah yang menjadi pelajaran Anda. Salah satunya Pak, ya ini hasil budaya kita keris. Kita harus pertahankan, lindungi. Jangan sampai ada negara lain yang mengklaim batik pun hasil budaya. Ada peristiwa sejarah di sana seperti itu. Paham? Ya, oke. Pertanyaannya sangat bagus. Jawabannya juga sangat bagus. Terima kasih banyak. Oke, di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi yang saya sampaikan hari ini dari awal sampai ini? Apa yang bisa Anda tangkap? Di antara kalian silakan angkat tangan. Oh, Putri lagi, silakan Putri. Menurut saya kesimpulannya itu sejarah adalah masa lampau yang bisa kita pelajari atau kita kenang, tetapi sejarah tidak bisa terulang lagi karena bersifat unik. Oke. Ada mungkin yang bisa membantu lagi? Terima kasih Putri juga. Tepuk tangan untuk Putri. Ya. Oke anak, dengan adanya bel pergantian dan berakhirnya pelajaran, maka sudah disimpulkan dengan baik dengan oleh teman Anda dan sudah saya sempurnakan. Pelajaran ini kita tutup. Ya, tutup dengan Pramasanti. Silakan. Baca saya. Pramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi.